Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan berjumpa kembali uh, untuk memberikan tutorial bagaimana cara sinkronisasi ANBK SD tahun 2022. Baik, yang pertama kita buka dulu websitenya seperti di layar, kemudian kita lihat pada menu asesmen nasional, kemudian kita lihat pada menu pengaturan sesi. Di sini sudah kita buat ya sesinya. Ini ada kebetulan ada 6 SD yang menumpang di sekolah kita. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah cek kelengkapan datanya. Kalau sudah ada centang biru berarti datanya sudah benar semuanya. Kemudian yang harus kita lakukan yang kedua adalah mencetak kartu login. Ya. Kita cek kelengkapan kartu loginnya, jika sudah sesuai dengan jumlah pesertanya kita bisa printkan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mencetak kartu absensi. Ya, kartu absensi. Kemudian kita cek apakah benar sudah sesuai dengan jadwal dan sesi yang sudah dibuat. Kemudian kita akan melihat ID proktor dan jadwal sinkronisasi. Kebetulan hari ini betul pukul 11 akan dilakukan sinkronisasinya. Kemudian kita cek lagi pada menu komputer proktor, nanti akan mendapatkan ID proktornya dan juga password proktornya. Ini pada kesempatan yang lalu sudah dibuat untuk proktornya. Ini sudah kita buat untuk komputer proktornya. Informasi bahwa komputer proktor ini harus kita buat ya. Jadi nanti ada pada saat pendataan itu ada kesempatan untuk membuat ID proktornya. Baik, sekarang kita minimize saja website ANBK-nya, kemudian kita buka Oracle Virtual Box Manager-nya. Seperti kita lihat di sini sudah ada yang VHD Gladi kemarin ya. Sebaiknya VHD Gladi ini jangan kita langsung hapus, tapi VHD Gladi ini kita ekspor saja ya, kita simpan supaya nanti kalau ada dibutuhkan suatu saat itu bisa kita ambil lagi datanya. Caranya tekan file, kemudian pilih export, kemudian pilih next. Kemudian kita pilih lokasi untuk menyimpan file backup Gladi ANBK yang sudah kita laksanakan minggu kemarin. Kita simpan di menu ANBK. Sini saya sudah buat foldernya ANBK SD. Pada menu ya, ini pada folder Gladi 5 SD kita simpan di sini, kemudian kita buat namanya backup VHD. Kemudian kita simpan dan kita tekan next, kemudian export ya. Nanti filenya akan otomatis terekspor pada folder yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya nanti kita akan kembali ke Oracle Virtual Manager. Selanjutnya kita hapus VHD Gladi tadi. Pada Oracle-nya kita klik kanan, kemudian pilih remove.
dan pilih yang delete all files. Kemudian kita akan mengcopy file phd-fresh-nya yang sudah kita download ya. Ini file phd-fresh-nya yang 2207 ya. Ukurannya 21 GB. Kemudian kita buat dulu foldernya. Di sini kita bikin foldernya ANBK SD ya. Kita tambah 5 SD karena ada 5 SD yang menumpang. Setelah itu kita copy file phd-fresh-nya ke dalam folder SD, kemudian ANBK 5 SD tadi. Kita tunggu proses transfernya. Baik, ketika sudah kita copy file phd-fresh-nya, kemudian kita akan membuat virtual disk-nya di Oracle. Baik, berikutnya kita akan membuat file phd itu akan kita buat menjadi virtual mesinnya. Kemudian kita namakan phd-nya, kita namakan ANBK, pakai huruf kapital saja, ANBK 5 SD. Kemudian untuk type-nya kita pilih Microsoft Windows. Kemudian untuk versinya kita pilih yang Windows 2012 64 bit. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih next. Kemudian pada pengaturannya kita ambil yang biru mentok gitu ya, sampai batas antara merah. Kemudian untuk phd-nya kita gunakan phd yang sudah kita copy tadi, kita use hard disk, kemudian kita pilih yang VDI-nya, yang virtual disk manager-nya kita pilih yang file yang sudah kita copy tadi dalam folder. Kita cari filenya PSD, kemudian ANBK. Nah, ini yang tadi sudah kita kopikan, kemudian kita pilih open, kita pilih create. Nah, sudah ada muncul pada Oracle Virtual Manager-nya, sudah muncul PHD yang kita buat tadi. Kemudian kita pilih setting, kemudian kita pilih pada menu sistem, kemudian di menu sistem ini kita pilih yang hardware, kita aktifkan hardware clock in UTC time, kita aktifkan.
Kemudian pada tab prosesor ini kita pilih sampai yang mentok berwarna hijau, 4 core ya. Pada komputer server yang saya gunakan ini punya 4 inti, jadi kita bisa pergunakan maksimal saja. Kemudian yang akselerasinya tidak usah kita rubah. Kemudian kita selanjutnya ke menu network. Nah, pada menu network ini kita rubah pengaturan yang adapter satunya menjadi bridge adapter. Kemudian untuk namanya kita pilih dari sini ya. Kita lihat dulu yang masuk switch itu yang mana. Pengaturan yang masuk ke dari komputer kita ke switch yang akan dibagikan klien itu dia nama adapternya apa. Kita harus cari dulu, jangan sampai salah. Kita pilih internet, kemudian change adapter option. Kemudian, nah itu ada switch sudah namanya. Tinggal kita pilih yang switch. Sini kita pilih properties, klik kanan properties, kemudian kita lihat namanya di sini, namanya TP-Link Gigabyte Express Adapter. Nah, ini ya kita akan gunakan nanti. Ya, kita ingat namanya. Oke, sekarang kita kembali ke Oracle-nya lagi, kemudian kita pilih namanya yang sesuai tadi. Ya. TP-Link Gigabyte PCI Express Adapter. Ya. Nah, seperti pada yang sudah kita pilih. Kemudian kita pilih untuk adapter 2-nya, kita hidupkan atau aktifkan. Kemudian pada pilihan attach to NAT ya, kita pilih ke NAT yang bagian 2-nya. Kemudian cukup itu saja untuk pada networknya. Kemudian kita tutup semuanya. Oke, kalau ada runtime error seperti ini sudah kita tutup saja. Baik, sekarang kita cek networknya. Switch-nya sudah kita hidupkan. Kita lihat. Kalau tanda silang seperti itu berarti switch-nya masih belum terhubung. Untuk switch wajib terhubung ya saat kita mengaktifkan Proctor exam Proctor browser gitu. Ya, sekarang sudah hidup, sudah terhubung. Kemudian kita tutup lagi, kita refresh. Setelah itu kita jangan lupa sebelum kita mengaktifkan exam browsernya, kita matikan dulu antivirusnya. Kita pilih Defender. Kemudian kita pilih yang security-nya, kemudian kita pilih yang virus atau threat protection setting. Untuk real time-nya kita matikan. Nanti ada peringatan seperti itu, tidak apa-apa, abaikan saja. Kemudian kita pilih exam Proctor browser yang sudah kita ekstrak, yang kita ambil, kita download ya dari situs web AMPK-nya. Nah, ini tampilan exam Proctor browsernya. Kita setting dulu tempat Chrome-nya.
Nah, biasanya tempat Chrome-nya itu di Chrome Application ya, di C. Sudah kita setting, kemudian kita set virtual mesinnya, yang mana mesinnya akan kita gunakan yang sudah kita buat tadi pada Oracle VirtualBox ANBK 5SD. Kemudian kita akan start virtual mesinnya. Kalau sudah aktif, dia akan berwarna hijau. Sekarang virtual mesinnya sudah diaktifkan dan kita tunggu sampai nanti proses virtual mesinnya menyala dengan sempurna. Virtual mesin sudah menyala, buktinya nanti akan terlihat waktu dan tanggalnya, kemudian kita lihat dia di situ sudah tidak ada error merah di bawah. Kemudian pada bagian kanan nanti akan mesin akan mengaktifkan VHD yang sudah berjalan. Nanti akan otomatis layarnya menjadi halaman browser ya, halaman Chrome. Kita tutup saja kalau ada seperti itu, tanda silangnya muncul. Nah, sekarang kita sudah terhubung, kita akan lakukan update pada VHD yang sudah kita install tadi. Kita tunggu proses update-nya. Kemudian kita pilih patch pada bagian tombol patch. Nah, jika sudah patchingnya berhasil, akan ada tanda peringatan berwarna hijau bahwa patching sudah berhasil. Kemudian kita tekan logout atau keluar saja. Ketika kita tinggal tekan logout, maka tampilannya kembali ke login. Cuman dia akan nanti berubah dari versi 14 sekian menjadi 14, 22, 7 dan 8 ya. Kemudian kita masukkan lagi username dan password pada web ke dalam Exambro admin. Ini kita isi dengan ID servernya, kita isi sesuai dengan yang ada pada menu web ANBK. Kita submit. Nah, jika sesuai dengan jadwalnya atau VHD-nya tidak bermasalah, maka status di dashboard-nya akan aktif. Nama sekolah juga akan muncul. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita akan lakukan backup dan hapus. Kita pilih backup.
Kemudian setelah backup selesai, kita download hasil backupnya dengan mengklik pada tombol yang berwarna merah itu ya. Nanti akan ada file yang muncul pada browsernya. Sekarang kita pindahkan file tersebut, kita pindahkan ke folder yang aman. Kita pindahkan ke folder SD tadi ya, MBK. Kita satukan saja dengan PHD-nya. Kemudian kita lakukan hapus. Kita centang dulu dan kita pilih iya. Proses penghapusan data pada PHD sudah dilakukan. Nanti ada menu tanda suksesnya di atas. Selanjutnya kita ke menu status download. Kita tekan refresh status. Nah, jika muncul angka-angka seperti ini 1-9 itu artinya PHD-nya bagus ya, atau PHD-nya kita bisa melakukan proses sinkronisasi. Kemudian kita tekan sinkronisasi dan proses sinkronisasi akan segera berlangsung ya. Proses download data akan berlangsung. Nah, seperti inilah proses sinkronisasinya. Ada 9 data yang akan nanti kita sinkron. Proses sinkronisasi sudah selesai. Nanti akan ada pesan, proses download 9 telah selesai, kita tutup saja pesannya. Kemudian kita lakukan kembali refresh status, kita melihat bagaimana hasil downloadan tadi. Kalau kita bandingkan sisi kiri dan sisi kanan, yang angka-angka tersebut jika sudah sama hasilnya berarti downloadnya sudah selesai. Apa yang harus kita buat berikutnya? Kita akan membuat transfer respon. Ini wajib ya teman-teman, kita akan membuat transfer respon supaya nanti ada jawaban peserta didik kita itu tetap terekam jawabannya, dan kalau mereka terjadi apa-apa dengan PHD kita seperti PHD rusak, jawaban mereka itu tidak hilang sampai pada jawaban yang terakhir mereka lakukan. Kita bikin folder baru untuk transfer responnya. Kita kasih saja nama foldernya TR ANBK ya. Kita pilih TR ANBK, kemudian kita kasih dia hak akses nantinya. Kita klik kanan pada folder yang baru kita buat tadi. Kita pilih give access. Kemudian kita pilih ke yang specific people. Give access specific people. Kemudian kita pilih di sini pilihannya, kita pilih yang everyone. Kemudian kita pilih add. Kemudian pada permissionnya kita pilih yang read and write. Read and write. Kemudian kita pilih yang share. Kemudian kita pilih yang pilihan done atau selesai. Nah, maka kita cek di networknya dulu.
Nah, di networknya kita lihat apakah sudah muncul file yang folder yang kita share tadi. Kita klik. Nah, sudah ada di situ ya filenya TRANBK ya. TRANBK sudah muncul pada network berbagi tadi. Nah, itu dia filenya TRANBK. Foldernya masih kosong karena kita belum melakukan setting. Yang itu kita copy pada judul di atasnya ya, pada foldernya itu, kemudian kita pilih yang pada folder dump-nya, kita pastekan ya alamatnya, kemudian ini kita server cadangan itu namanya kita ganti dengan IP address dari server kita. Kebetulan server kita menggunakan IP address 192.168.0.100. Nah, itu diganti ya dengan IP server. Kemudian username-nya kita lihat, username-nya bernama user juga ya. Kita ganti di sini user juga. Nah, sama dengan nama komputernya. Kemudian passwordnya kita masukkan password yang sama dan komputer. Server IP-nya kita buat sama seperti yang tadi, sama IP server dari servernya. Nah, kalau sudah berhasil dia ada tanda hijau seperti itu. Nah, kalau sudah, maka kita bisa logout dan proses sinkronisasi sudah selesai. Nah, demikianlah teman-teman, kita bisa langsung menutup, kemudian kita matikan virtual mesinnya, dan kemudian kita akan dapat melaksanakan ujian ANBK pada hari Senin nanti, gelombang pertama 24 dan 25, dan gelombang kedua itu pada 26 dan 27 Oktober 2022. Selamat dan sukses kepada SD ANBK tingkat SD. Semoga memperoleh hasil yang terbaik peserta didik kita, dan semoga apa yang kita rencanakan, kita laksanakan nanti pada pelaksanaan ANBK SD tahun 2022 ini berjalan dengan lancar. Salam sukses, salam bahagia, dan salam sehat. Terima kasih.